Hai guys, balik lagi di Wijaya Stuti Vlog Channel. Hai, balik lagi di Wijaya Stuti Meter. Kenapa mukanya kayak gini? Karena baru tadi pagi waktu aku main ke rumah ibu aku, sedih gitu ngelihatnya. Ada berita tentang anak remaja yang psikopat ngebunuh teman main adiknya yang masih bocah 5 tahun. Dan itu akibatnya nonton film Slenderman, gitu yang aku lihat dari berita. Sedih ya, karena gue suka bahas tentang TV, jadi agak gimana juga sih. Dan hari ini emang gue gak mau nge-review tentang Slenderman, karena itu film emang jelek banget kalau menurut gue. Gue tidur waktu nonton, dan gak ngerti apa sih gitu. Kan jadi di film itu kalau gak salah, dia tuh ngomongin tentang makhluk yang gak jelas gitu. Terus pada saat setiap orang ngelihat video dari si Slenderman ini, nanti bakalan terhipnotis untuk melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal seperti contohnya pembunuhan yang itu. Tapi gue gak mau bahas itu. Gue mau bahas tentang si anak yang psikopat ini. Kayaknya maksudnya sebenarnya sebelum anak ini ngelakuin hal itu, ada sih di luar negeri yang melakukan pembunuhan sampai 19 kali ditusuk temennya setelah menonton Slenderman. Gue nggak tahu sih seberapa magisnya film ini gitu, tapi yang jelas mungkin anak ini nggak tahu atau nggak bisa bedain mana yang nyata dan yang nggak nyata. Iya nggak? Siapa yang sepakat sama gue? Tunjuk tangan. Soalnya gini, kadang ada orang yang kalau udah habis nonton film, dia tuh kebawa-bawa ke alam bawah sadarnya sampai kayak ngerasa dia itu pemeran utama dari si film tadi itu. One day gue pernah sih ngerasa kayak gitu di film Korea, tapi yang cakep-cakep nih, kayak misalnya tapi lebih ke kayak motivate aku gitu, kayak misalnya, wah gue lagi ngerasa minder nih, nggak enak hati atau malu. Nah, tapi karena ngeliat film Korea itu, gue jadi yang dia aja bisa, kenapa gue nggak gitu. Nah, tapi mungkin di film-film yang horor itu orang jadi ngerasa mungkin masuk menjadi pemeran utamanya, terhipnotis dan kayak saking mendalami tuh film, jadilah dia berbuat seperti itu tadi si pemeran utamanya. Nah, ini ngeri juga nih guys, karena nggak bisa ngebedain mana yang nyata, mana yang nggak nyata. Apapun yang terjadi di dalam film itu sebenarnya nggak nyata, walaupun itu based on the true story. Based on the true story itu kan cuma mau nyeritain kisah yang pernah ada difilmkan supaya orang jadi tahu, bukan untuk diikutin seperti itu. Nah, kalau hari ini sebenarnya gue mau ngebahas review tentang film Bolt. Ini film kartun sih, udah lama, tahun 2008. Aku bukannya mau nyamain orang sama binatang, tapi mungkin ini hampir sama kejadiannya sama yang ada di film Bolt nih guys. Jadi di film Bolt itu kan you know lah, Bolt itu adalah si anjing yang anjing hero yang bisa nolongin apapun dan dengan gugukannya, dengan gugukan, sebutannya, ya itulah pokoknya, dengan guguk kayak gitu. Suaranya itu tuh bisa menolong banyak orang, dan dengan hantaman kakinya bisa menolong banyak orang. Tapi dia nggak sadar si anjing ini kalau itu hanya ada di dalam film, sampai akhirnya sewaktu-waktu si anjing ini ternyata diculik atau dikerjain sama kucing yang kesel sama dia. Akhirnya dia keluar dan tetap di dalam dunia nyata ini dia merasa dia bisa melakukan hal yang serupa saat dia menjadi hero di film tersebut. Ini kan udah salah kaprah, ya nggak sih? Nah, mungkin juga ini yang kejadian sama anak yang psikopat tadi. Atau emang kalau psikopat itu bawaan dari lahir ya? Harus dikaji ulang nih. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Kenapa orang bisa psikopat? Apakah emang gara-gara film? Atau emang udah dari sana gennya? Atau apa? Aku nggak tahu. Oke, balik lagi ke film Bolt. Jadi di film Bolt ini dia ceritakan punya majikan tuh. Majikannya tuh anak kecil yang lagi mau ngelawan musuh ayahnya ceritanya. Nah, di dalam film ini si Boltnya ini kan sempat kecuri dan dia merasa di dunia nyata ada yang lewat.
dia merasa di dunia nyata dia juga tetap adalah seorang hero. Nah, dia tuh berusaha lari ke sana sini untuk mencari si majikannya ini. Di dalam studio pun si majikannya itu ngerasa kehilangan sama si Bolt ini. Sampai akhirnya jeng jeng jeng, nonton aja deh sendiri. Pokoknya aku nggak mau spoiler. Pokoknya film ini seru banget, nyeritain tentang seekor anjing yang sayang banget sama majikannya, yang merasa tuh dia nggak tahu mana hidup nyata sama mana kehidupan yang ada di dalam televisi. Ya namanya juga anjing kali ya. Terus ini juga nyeritain tentang kisah, intinya adalah persahabatan antara manusia dan hewan. Jadi nyatu banget gitu hatinya si majikannya sama si Bolt ini. Sampai akhirnya berhenti main film, filmnya di cut, terus mereka tinggal bareng deh. Pokoknya seru banget ya filmnya. Cari aja di Netflix, Bolt yang tahun 2008. See you when I see you. Menurut aku Wijaya Centimeter mau kasih nilai film ini 7 lah. Oke, bagus ditonton buat anak kecil boleh, remaja boleh, orang dewasa juga boleh. Tapi tetap ditemenin ya kalau yang nontonnya anak kecil. Kasih moralnya, kasih masukan-masukannya. See you when I see you di Wijaya Centimeter. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the lonceng.